Banyak yang kita belum ketahui tentang varian Omikron ini dan peneliti. Diketahui petugas kebersihan yang sebelumnya terdeteksi tertular varian Omikron tak pernah ke luar negeri, sehingga tracing dilakukan untuk mengetahui kasus sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kasus pertama Omikron yang ditemukan pada office boy di Wisma Atlet berasal dari WNI yang tiba dari Nigeria. WNI yang merupakan seorang wanita tersebut diketahui tiba di Indonesia pada 27 November lalu dan sedang melakukan karantina di Wisma Atlet. Budi memastikan kasus varian Omikron di Indonesia belum ditemukan di tempat lain selain di Wisma Atlet. Budi menambahkan pemerintah terus memperketat pintu masuk ke Indonesia, terutama jalur laut dan darat, serta meningkatkan testing baik melalui whole genome sequencing maupun PCR khusus yakni S-Gen Failure Test. Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case, kasus yang masuk dari luar negeri. Yang pertama adalah yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November. 3 warga negara asing asal Tiongkok yang sebelumnya berstatus diduga terpapar COVID-19 varian Omikron kini dinyatakan negatif. Mereka masih dikarantina di Rumah Sakit Lapangan Kitawaya Manado pada Senin 20 Desember 2021. 3 WNA asal Tiongkok ini tiba di Bandara Samratulangi Manado pada tanggal 7 Desember lalu dan dinyatakan probable varian Omikron pada tanggal 16 Desember 2021. Sementara 126 kontak erat ketiga WNA ini masih dikarantina di 2 hotel di kota Manado. Dr. Steven Dendel, jubir COVID-19 Sulawesi Utara, memberikan keterangan terkait ketiga WNA itu. Ketiganya dinyatakan negatif dan hasil ini didapat setelah pemeriksaan whole genome sequencing dan retest di Litbangkes RI. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah masih menjadikan PPKM sebagai basis kegiatan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah daerah mengontrol kebijakan penerapan aplikasi Peduli Lindungi karena saat ini penggunaannya di tengah masyarakat turun menjadi 74%. Pemerintah sendiri telah menyiapkan skenario terburuk apabila lonjakan kasus kembali terjadi. Kami menggunakan threshold 10 kasus per juta penduduk per hari atau setara dengan 2.700 kasus per hari. Tetapi kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2. Luhut menambahkan pengetatan kebijakan yang dilakukan akan tergantung dengan jumlah kasus harian, tingkat perawatan di RSL, hingga tingkat kematian. Tim Liputan CNN Indonesia.